sudah 14 tahun tinggal di Amsterdam dan saya terlibat dalam program urban renewal di kawasan yang namanya Bijlmermeer ini sekitar 5 tahun. Nah, jadi ada macam-macam angle, bisa fisiknya, bisa sisi-sisi lainnya, tapi yang saya terlibat itu adalah dalam sisi sosial, transformasi sosial, dan menurut saya sangat menarik sekali bagaimana kaitan antara arsitektur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, mungkin teman-teman semua udah banyak yang ke Belanda ya. Udah coba bisa angkat tangan yang udah pernah ke Belanda? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oke, jadi punya gambaran. Jadi kurang lebih Belanda itu sebesar Jawa Barat, penduduknya 16 juta. Ini ya, jadi kecil sekali dibandingin Perancis, Jerman. Jadi maksudnya saya ingin ngasih tahu ini karena saya sendiri juga dulu saya pikir Belanda itu negara besar, ternyata negaranya kecil sekali. Dan Amsterdam itu letaknya di sini, dia ibu kota ya, di sini. Ini laut utara kan. Nah, ini adalah sejak tahun 2010 inti kota Amsterdam itu dinobatkan jadi kota pusaka dunia. Ini adalah yang dinobatkan jadi kota pusaka dunia tuh intinya seperti itu. Yang namanya kalau di Amsterdam dibilangnya sentrum, senternya, pusat kotanya. Nah itu apa yang biru itu adalah kota pusaka dunia. Itu isinya adalah bangunan-bangunan milik para petinggi VOC zaman dulu. Jadi ya sumbangan kita semua lah gitu ya untuk membangun itu. Nah yang kuningnya itu buffer zone-nya. Nah yang mau saya ceritakan kawasan Bijlmermeer itu ada di bagian tenggara. Jadi kalau south east, bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Belandanya Amsterdam South Oost gitu ya. Kalau nanti kapan-kapan main ke Amsterdam, jadi Amsterdam South Oost. Maaf ya nggak ada itu sih ya tunjuk-tunjuk. Nah jadi ini yang namanya Amsterdam South Oost itu udah nggak ada di peta di sini nih, nggak termasuk pusaka dunia. Nah itu tuh South Oost itu ada tulisannya sentrum itu. Jadi Amsterdam itu kota kecil, itu 800.000 penduduknya, tapi turisnya 15 juta setahun. Nah, jadi bayangin 15 kali ya, hampir 16 kali. Nah, South Oost itu letaknya di bawah itu South East ya, atau Tenggara. Jadi dia udah di luar. Nah, yang namanya Bijlmermeer itu, ini kawasan yang ini. Nah, rumah saya di sini di Hasperdam, dekat sih ya. Makanya kebetulan profesi saya sebetulnya di bidang tata kota, terutama fokus ke bidang heritage. Tapi kebetulan karena saya tinggalnya juga di kawasan ini, makanya saya terlibat di bidang urban renewal ini udah 5 tahun. Nah tapi 2 tahun yang lalu, karena ini tuh adalah sebetulnya bagian dari arsitektur modern, dibangun tahun akhir 1960-an. Jadi akhirnya saya juga perhatian saya mempelajari juga mengenai arsitektur modern itu di Belanda gitu. Jadi makanya teman-teman cerita kenapa judul presentasi saya seperti itu. Jadi punya gambaran ya mengenai kawasan yang saya ceritakan itu Bijlmermeer. Meer itu artinya danau. Jadi nama kawasannya sendiri namanya Bijlmer. Gitu. Oke Mbak. Nah, jadi di sini kan teman-teman kebanyakan arsitek ya. Jadi udah familiar dengan konsep modern arsitektur itu bagaimana dia lahir di dunia. Teman-teman semua udah dapatkan pelajaran itu di kampus, maksudnya biar saya nggak usah cerita dari nol lagi. Ini udah ada ya di kurikulum di kampus ya? Harusnya ya. Harusnya udah ada. Ini orang Indonesia tuh suka diem sih kalau ditanya, iya nggak? Iya, oke. Berarti saya nggak usah dari awal karena akan lama dan membosankan sekali. Tapi ini adalah cikal bakal kenapa Bijlmer itu dibangun gitu. Makanya saya sebut di sini. Tapi saya akan pendek aja. Jadi mereka itu kan punya ide bahwa setiap orang itu mempunyai hak terhadap ruang dan sinar matahari ya. Nah itu tuh suatu konsep yang pada saat itu sangat baru sekali tahun 30-an. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca buku tentang tata kota berdasarkan arsitektur modern yang namanya The Athens Charter itu. Jadi mereka itu adalah sebetulnya ingin membangun kota-kota dari kota yang padat, yang polusi, yang ramai dan kaos, menjadi sebuah kawasan yang menyenangkan untuk semua orang
dari berbagai latar belakang ekonomi sosial gitu ya. Dan menurut saya itu bagus, konsepnya bagus, cuma ternyata dalam prakteknya kelak itu sangat sulit sekali. Ini adalah gambar Le Corbusier sama teman-temannya ketika dia di atas kapal melahirkan ide ininya, Mbak. Oke. Ini adalah konsep mereka tentang tata kota yang baik itu gitu. Jadi mereka itu sebetulnya menempatkan hunian di atas dan di bawah itu adalah untuk fungsi kolektif kayak gitu. Nah, jadi mereka itu memisahkan misalnya antara mobil sama untuk pedestrian, untuk pejalan kaki dan untuk sepeda. Ya, sepeda itu nggak tahu kalau di negara lain, tapi kalau di Belanda itu pedestrian sama sepeda itu levelnya sama. Dan yang konsep yang paling penting dari mereka itu adalah kesetaraan untuk semua orang dari berbagai latar belakang, mau kaya mau miskin, sebetulnya mereka semua setara. Oke. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, Carta Athena itu sangat baik sekali kalau teman-teman, terutama yang masih muda, kalau mau membaca, banyak pelajaran yang penting di sini. Ya, oke, Mbak. Nah, ini adalah konsep mereka tentang kota yang ideal ini seperti ini. Memang jadi kelihatannya massal sekali karena semua orang berhaknya itu mendapat space dan sun itu. Ya. Nah, jadi ada juga di ketika mereka kongres tahun 1930-an itu ada juga orang Belandanya di situ, dan mereka itu sangat ingin menerapkan konsep ini di Belanda. Tapi ketika tahun 30 itu kan ada krisis ekonomi, kemudian ada perang dunia kedua. Nah, setelah perang dunia kedua itu kota-kota di Belanda itu hancur, termasuk di Amsterdam. Nah, jadi ketika pemerintah kota Amsterdam ingin membangun kotanya kembali setelah perang dunia kedua itu, salah satunya adalah bagaimana kalau kita mencoba menerapkan konsep dari tata kota arsitektur modern ini di Amsterdam. Itu juga untuk menjawab kebutuhan hunian pada saat itu, jadi krisis hunian. Nah, jadi Amsterdam Southeast ini atau Bijlmer itu dulunya adalah kawasan pertanian ya, dengan windmill itu kincir angin ya, seperti yang teman-teman bisa bayangkan tentang Belanda seperti umumnya. Jadi pertanian yang sangat tradisional dengan kincir angin. Nah, itu kawasan yang seperti itu. Nah, tokoh dari gerakan ini di Belanda pada saat itu adalah yang namanya Siegfried Nasut ini. Nah, Siegfried Nasut ini yang benar-benar berjuang agar usulan dia itu disetujui lah oleh Pemkot kota Belanda. Nah, dia meminta pada saat itu juniornya yang namanya Piet de Bruijn untuk merealisasikan rancangannya. Mereka itu merancang konsep tata kota arsitektur modern itu dalam bentuk itu. Jadi nggak hanya linear seperti yang tadi sudah kita lihat, tetapi dalam bentuk rumah lebah. Kanikom itu apa bahasa Indonesianya? Sarang lebah. Nah, mungkin teman-teman yang hidup di kota nggak tahu sarang lebah kayak apa ya. Nah, nantilah kita lihat. Ayo. Nah, kayak gini, kayak gitu itu namanya sarang lebah. Benar, sarang lebah. Oh ya, sarang lebah. Jadi ini mereka bentuknya seperti ini yang aslinya seperti itu. Ini adalah originalnya seperti ini. Jadi tetap massal, tapi dia nggak linear ada. Nah, ini kalau teman-teman PDA udah, ini rumah saya di sini nih gedungnya ini datang. Jadi biar teman-teman tahu juga, punya gambaran. Oke. Nah, ini yang seperti ini yang bentuknya sarang lebah itu, tapi dalam kawasan yang sangat massal, dalam skala yang sangat massal sekali. Ini tahun 60-an masih seperti ini. Jadi ini kurang lebih 13 kilo dari Central Station, dari stasiun sentral. Dan ini orang Belanda itu bagusnya ya, dia kalau membangun suatu kawasan dia langsung membangun juga infrastruktur kendaraan umumnya. Jadi kawasan metronya langsung juga dibangun. Jadi
misalnya bangunan yang dibangun sekarang terus metronya dibangun 20 tahun lagi, enggak. Itu. Jadi maksudnya makanya saya cuma mau ngasih tahu itu jalan yang panjang itu adalah dia langsung infrastrukturnya dibangun. Saya nggak bermaksud menyindir gitu ya. Jelaskan terus. Nah ini jadi pada saat itu adalah infrastrukturnya udah ada tapi metronya baru datang 20 tahun kemudian. Itu yang membuat jadi masalah ya. Ternyata juga pemerintah di sana. Kemudian mereka itu waktu itu belum ada kawasan perdagangan. Jadi orang tuh nggak bisa belanja di situ, harus pakai bis ke daerah lain. Itu yang mulai, ini adalah cikal bakal masalah. Kenapa judul saya itu tadi kan mendesain kembali eksperimen arsitektur modern. Nah ini adalah cikal bakal masalah kenapa mereka harus mendesain kembali gitu. Karena ini adalah proyek skala besar pertama di Belanda, bukan hanya di Amsterdam, yang akhirnya itu membawa kepada kegagalan konsep ini dalam penerapannya. Jadi ini bukan suatu proyek yang sukses gitu ya. Jadi ini adalah proyek yang penuh dengan pelajaran untuk semua pihak, baik arsitek maupun tata kota maupun pegawai pemerintahnya. Nah ini adalah menurut analisa adalah awal-awal dari kesalahan. Jadi the lesson learned-nya itu yang pertama itu. Jadi yang kesatu, walaupun infrastrukturnya udah ada tapi metronya sendiri delay. Yang kedua, nggak langsung disediakan kawasan perdagangan. Terus yang ketiga, karena konsep equality, konsep kesetaraan itu nggak ada pusat kota, nggak ada pusat kawasan. Nah jadi orang tuh get lost gitu ya. Jadi mau janjian di mana, nggak ada meeting point-nya gitu. Nah itu secara sosial ternyata dampaknya besar. Itu orang merasa nggak punya ada center itu. Dan yang berikutnya karena pedestrian sama mobil itu dipisahkan kan. Jadi orang tuh katanya kalau orang naik mobil mau nanya arah kemana itu nggak ada orang yang ditanya karena mobil semua kan gitu, karena pedestriannya di sini gitu loh. Nah jadi ini adalah cikal bakal dari permasalahan yang pada saat itu yang akhirnya membawa masalahnya di kemana-mana. Silakan Mbak. Nah jadi ketika itu tuh baru kurang lebih 10 tahunan lah baru berdiri kayak begini, itu udah mulai dirasakan karena ternyata orang yang pada pindah ke situ udah banyak yang kecewa. Tapi sebetulnya pada saat itu tuh ya tahun 70-an ketika udah dibangun itu bayangin ada 31 bangunan yang berbentuk sarang lebah itu tuh terdiri dari 13.000 apartemen. Tapi banyak yang kosong ya. Jadi bayangkan betapa massalnya. Kemudian ada 13.000 gudang. Kemudian parkir mobilnya dipisahkan juga. Jadi mobil tuh nggak boleh masuk ke kawasan ini. Dia parkirnya dipisahkan dari hunian karena dia mau menciptakan kawasan sekeliling hunian yang memang hijau, enak untuk dipakai jalan kaki. Ya itu konsepnya sebetulnya bagus gitu, memisahkan mobil sama manusia. Nah, kemudian ini juga yang banyak masalah itu mereka menemukan ketika ini sudah dibangun. Jadi banyak sekali koridor-koridor, ruang-ruang gelap di antara bangunan. Dan itu tuh ternyata secara sosial akan menimbulkan banyak efek berikutnya. Maksudnya baik menciptakan ruang kolektif, tapi ternyata sifat manusia itu suka beda gitu ininya dari perkiraan. Bayangin aja ada 110 km dari koridor di lantai bawah itu yang kosong. Nah itu tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang secara kebudayaan itu menyalahgunakan itu gitu. Jadi ada kaitannya dengan kriminalitas, alkohol, drugs, dan macam-macam. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman di sini yang arsitek mungkin konsentrasinya banyak ke desain fisik, tapi ternyata harus memikirkan juga efek-efek yang seperti itunya gitu. Saya nggak tahu apakah pendidikan arsitek di Indonesia itu belajar sosiologi atau tidak. Bu, kalau di sini ruang kosong bisa jadi kaki lima. Nah itu yang menurut saya menarik juga, kenapa itu karena sangat tergantung sama
culture ya, sama nilai-nilai gitu loh. Mungkin kalau di Indonesia masalah ini nggak akan kejadian gitu, kalau di sana iya. Nah, pada tahun 70-an itu ternyata gagasan dari arsitektur modern itu yang sebetulnya idenya bagus itu udah mulai dideteksi bahwa dia sebetulnya tidak tepat secara sosiologis, psikologi sosiologis, dan dia tuh udah sebetulnya udah ditolak bahkan untuk di level internasional di mana. Ini adalah salah satu contoh yang ekstrim. Ini di Amerika ya. Jadi di St. Louis ini dia dihancurkan sama sekali ketika tahun 70-an karena dia juga dianggap gagal. Jadi ini adalah dalam skala dan periode yang sama dengan Bijlmer di Amsterdam. Tapi pada tahun 70-an pemerintah kotanya mengambil keputusan yang sangat ekstrem. Udah ini gagal banget, kita bom aja semua gitu, dihancurkan. Jadi kalau teman-teman nanti sempat pulang ke rumah nge-Google, coba deh lihat filmnya tentang ini bagus sekali. Jadi sekarang ini dalam konteks ini sebetulnya Bijlmer di Amsterdam itu berhasil karena dia tidak dihancurkan 100%, tetapi dipakai untuk kebutuhan saat ini, itu nomor satu. Dan yang kedua, sebagian dari proyek urban renewal di Bijlmer itu dipakai untuk sebagai museum, bukan dalam arti museum memamerkan koleksi untuk dilihat-lihat, tapi untuk jadi pelajaran tentang tata kota tahun 1970 gitu, dengan segala macam pelajarannya itu. Jadi kalau menurut saya pendekatannya lebih baik gitu. Jadi bukannya sesuatu yang tidak bermanfaat sekali. Kalau ini jadi masalah sampai sekarang karena tidak dibangun kembali menjadi tempat, ya kalau orang Indonesia bilang tempat jin buang anak gitu. Kalau ini seperti itu. Silakan. Di Belanda ada jin juga. Hah? Di Belanda ada jin juga. Di Belanda nggak ada. Di Indonesia semua jinnya nggak mau pulang. Nah, kemudian pada tahun 75 salah satu negara koloni Belanda itu di Amerika Selatan itu, Suriname, kan merdeka. Mereka dikasih pilihan mau ikut ke Belanda atau mau tinggal di mana. Nah, mereka tuh mempunyai kemudahan waktu itu untuk banyak yang memilih ke Belanda. Jadi penduduknya 500.000 itu 90% milih ke Belanda lah. Jadi Suriname tuh hampir kosong. Nah, imigrasi besar-besaran ini kan harus diakomodasi, ditempatkannya di Bijlmer. Karena di Bijlmer itu waktu itu dengan masalah-masalah yang tadi itu, banyak orang Belanda yang memutuskan pindah. Oh ternyata nggak enak di sini ya, nggak ada fasilitas shopping center, udah gitu karena serba massal, serba masif, nggak ada pusat kawasan, udah gitu waktu itu mungkin metronya juga nggak begitu lancar segala macam. Nah jadi banyak ruang yang kosong dipakai oleh imigran-imigran ini bahkan secara ilegal gitu. Nah udah gitu pada saat itu juga banyak masyarakat marginal yang yang memilih juga tinggal di Bijlmer ini gitu, karena pertama affordable ya, nggak terlalu mahal, kemudian masih muda gitu, dan jadi misalnya kalau sekarang sih di Belanda misalnya hubungan sesama jenis itu, perkawinan sesama jenis sudah diterima dan sudah awam sekali. Tapi pada saat itu masih jadi kontroversial. Nah mereka tuh banyak ngumpulnya di sini. Jadi imigran-imigran dari Amerika Selatan, kemudian orang-orang yang secara ekonomi sosial terpinggirkan itu akhirnya memilih di sini. Nah itulah cikal bakal dari Bijlmer itu. Kalau Anda sebut nama Bijlmer, orang Belanda, wah pasti image-nya jelek sekali. Karena mereka berpikir Bijlmer seperti tahun 70 seperti ini gitu loh. Nah, itu ada kaitannya sama yang masalah dengan tadi itu, yang koridor-koridor kosong dan gelap yang sebetulnya dimaksudkan menjadi ruang kolektif. Nah, dengan adanya masuknya imigran, masyarakat marginal, nah itu ada kaitannya antara spatial, antara pembagian ruang sama gaya hidup, kebudayaan. Nah, kalau menurut saya itu sesuatu yang menarik sekali di situ gitulah. Silakan Mbak. Nah, ini Nah, kemudian ada lagi satu momen ketika tahun 92 itu ada pesawat kargo jatuh. Jatuhnya tuh dilala gitu di atas salah satu flat di sana gitu. Karena Bijlmer ini kurang lebih 20 menit dari Bandara Schiphol.
deket banget sama Schiphol sebetulnya. Jadi jatuh di sana. Nah, ketika itulah diputuskan, itu juga ya fotonya ada di sana. Ketika itulah diputuskan oleh pemerintah Belanda, bukan hanya oleh Pemkot Amsterdam. Wah, ini kayaknya kita benar-benar harus serius menangani masalah ini karena kita nggak mungkin membiarkan kawasan Bijlmer ini tumbuh jadi dengan segala macam masalahnya ditambah ini lagi. Nah, jadi katakanlah mereka mencanangkan 20 tahun urban renewal gitu. Jadi urban renewal itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun, 3 tahun ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau ada kawasan kota lama atau kawasan yang memang perlu di-upgrade itu kalau bikin perencanaan 5 tahun kurang gitu kalau skalanya seperti ini gitu ya. Jadi ini aja udah 20 tahun ini masih berjalan terus. Silakan. Nah, yang pertama mereka lakukan, mereka melakukan banyak analisis lah, termasuk meminta yang sudah sangat terkenal, mungkin adik-adik terutama dari arsitektur kenal semua dengan OMA ya, diturunkan. Jadi mereka, tapi banyak juga sih OMA ini sebetulnya dia lebih banyak nggak terlibat semuanya, hanya satu kawasan aja, yang lainnya dilakukan oleh banyak arsitek yang lain, tata kota yang lain, dan mereka itu menilai bahwa ternyata desain yang massal, flat yang dibangun massal itu yang dengan bentuk sarang lebah itu menimbulkan banyak konflik sosial, permasalahan itu karena tidak cocok. Makanya mereka salah satu kebijakannya adalah mengganti bangunan tinggi dengan bangunan yang rendah. Kemudian yang paling penting adalah ruang publiknya harus didesain kembali yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat lokal. Nah, ini jadi mereka mencanangkan 5 hal yang harus dilakukan di situ. Jadi bukan hanya secara fisik di desain kembali, tetapi mereka itu melakukan perubahan, mendesain kembali fisik itu udah dengan target pencapaian sosialnya gitu ya, dengan kualitas yang mau itu. Kalau menurut saya ini suatu hal yang istimewa karena saya biasanya kalau melihat proyek-proyek urban renewal itu banyak fokusnya di fisik aja gitu. Mereka tuh nggak sampai memikirkan masalah sosial ekonomi. Jadi yang pertama itu paling penting adalah meningkatkan, memperbaiki posisi ekonomi dari masyarakat di situ. Kemudian generasi muda harus diberi kesempatan terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah keamanan dan keamanan lah ya, nyaman hidup di situ, merasa tenang. Kemudian yang kelima itu adalah hunian. Yang keenam itu adalah bagaimana partisipasi masyarakat. Ini adalah sesuatu yang bukan abstrak, ini adalah sesuatu yang menyangkut kualitas hidup masyarakat di situ. Jadi mereka itu menggunakan barometer sosial untuk kesuksesan dari mendesain kembali tata kota di situ. Itu adalah salah satu contoh misalnya ya, usaha sosialisasi dari ini. Itu mereka itu websitenya itu bagus sekali. Maksudnya bagus itu dalam arti sangat up to date dan sangat membuka peluang untuk semua golongan untuk berpartisipasi. Silakan. Nah, ini misalnya salah satu contoh dari sisi fisiknya yang tadi, bagaimana mereka itu memutuskan untuk beberapa bagian di Bijlmer itu adalah diganti dari high rise menjadi low rise. Jadi saya itu pindah misalnya ke sini itu 14 tahun yang lalu itu ini adalah bagian dari kehidupan saya sehari-hari melihat gitu. Jadi saya melihat dari 20 tahun itu 14 tahun diantaranya, dan saya bisa menilai dari 14 tahun yang lalu sampai sekarang memang kelihatan bedanya gitu ya. Jadi mereka itu bukan hanya menghancurkan sekedar untuk menghancurkan, tapi memang ada maksudnya gitu. Ya, kemudian nah ini adalah contoh-contoh juga. Itu adalah contoh misalnya kawasan low rise yang baru itu modelnya kurang lebih kayak begitulah. Ini adalah flat yang dihancurkan.
itu tuh apa, jadi sekarang itu dengan adanya low rise itu ternyata yang apa yang menarik banyak kawasan apa middle class itu ya, kelas menengah. Dan kelas menengah itu biasanya pendidikannya lebih baik ya, dan itu apa yang diperlukan sebetulnya. Jadi imigran, saya berbicara ini bukannya dalam arti diskriminasi, tapi ini betul-betul objektif ya. Jadi imigran atau masyarakat marginal yang ada di situ itu kan umumnya berpendidikan rendah, banyak yang tidak mempunyai pekerjaan, jadi secara ekonomi dan sosial dan pendidikan sangat rendah sekali. Nah, mereka itu targetnya adalah untuk memperbaiki status sosial ekonomi. Nah, dengan adanya membangun low rise ini ternyata itu tuh menarik kelas menengah yang berpendidikan. Itu contohnya. Silakan. Nah, ini apa contohnya? Ini adalah kawasan perbelanjaan yang lama ya, yang merah. Itu yang sebelah kanan itu yang baru di situ. Nah, kemudian ini adalah lokasi dari yang lama. Ini tadi, jadi tadinya kan padat, jadi ada ini ya sebelahnya ini, terus sebelahnya ini kawasan, jadi tinggi-tinggi semua. Jadi strateginya itu adalah menciptakan ruang-ruang publik hijau yang lebih banyak, kemudian membangun yang baru seperti itu. Nah, itu yang atasnya itu yang kelihatan yang apa, yang seperti sekarang. Yang panjang itu adalah metro. Kemudian, nah orang-orang yang di flat-flat itu kan disuruh keluar karena flatnya mau dihancurkan. Nah, mereka membangun misalnya yang baru itu di situ. Kemudian juga yang low rise itu juga disediakan, diprioritaskan kalau untuk penghuni yang lama. Itu kayak gitu. Silakan. Nah, ini apa parkir. Jadi konsepnya itu kan memisahkan untuk menciptakan ruang-ruang publik yang nyaman untuk pedestrian. Mereka tidak mengizinkan mobil itu masuk ke kompleks. Nah, jadi idenya itu adalah mereka membangun garasi-garasi seperti ini di setiap misalnya dari 2 blok 1 garasi, 2 blok 1 garasi. Nah, garasi-garasi ini juga ternyata banyak yang apa gelap, kemudian menjadi sumber masalah sosial. Nah, itu dihancurkan juga gitu loh. Tapi bukan berarti jadi mobil boleh masuk. Mereka atur juga parkirnya. Nah, mereka itu menggunakan garasi-garasi ini, ada yang dibangun kembali untuk fungsi yang baru ya, misalnya seperti apartemen ini gitu. Tapi ada juga yang dihancurkan sama sekali gitu. Ada yang diselamatkan, ada yang dihancurkan sama sekali. Nah, ya ini adalah yang saya bilang tadi. Jadi yang di bawah itu untuk sepeda sama untuk pejalan kaki. Ini kayak gini mas, untuk sepeda sama pejalan kaki, ini untuk mobil. Kalau menurut saya ini suatu konsep yang bagus sekali, karena saya kan tinggal di situ udah 14 tahun ya. Jadi saya merasakan sekali enaknya tinggal di daerah yang nggak ada mobil gitu loh, ke situ. Nah, pembangunan yang baru yang low rise itu sekarang seperti itu. Jadi mobil boleh diparkir di depan. Mungkin sekarang karena masih baru ya, jadi masih belum terasa efeknya. Tapi kalau menurut saya untuk jangka panjang itu akan mengubah konsep dan paradigma sebetulnya dari konsep tata kotanya si Siam itu tadi, yang memberi sebetulnya menawarkan kualitas hidup ya dan sebagainya. Itu sangat lain sekali kok. Coba deh teman-teman punya rumah, di depannya parkir numpuk, sama punya rumah yang nggak ada mobil sama sekali, itu besar sekali dampaknya gitu. Tapi sayangnya gitu ya, karena dianggap gagal itu, karena secara sosial makanya itu jadi seperti itu. Tapi memang ada yang diselamatkan, misalnya contohnya kayak gini. Jadi mereka tetap membangun infrastruktur baru. Kalau apa yang bisa dipertahankan dia pertahankan, seperti ini. Tapi banyak juga yang akhirnya jadi kayak begitu ya, jadi biasa-biasa aja. Kemudian ya, terus mereka juga memfasilitasi, mendorong untuk pemakaian sepeda. Jadi
uang parkir untuk sepeda itu masalah besar di Belanda secara umum, apalagi di Amsterdam, Mas. Jadi bukan parkir mobil aja, tapi juga parkir sepeda. Jadi mereka itu mendorong misalnya dengan membangun seperti ini. Itu kalau yang di atas itu yang bisa dikunci, kalau yang ini yang di luar. Kayak gitu. Itu contohnya tuh di depan stasiun tuh kayak gitu ya. Silakan. Nah, ini salah satu ikon urban renewal di Bijlmer itu. Ini kurang lebih satu halte metro dari Kasperplas lah untuk yang udah pernah ke sana. Jadi Kleiburg namanya. Jadi di sana itu ya yang si apa tadi sarang lebah itu dikasih namanya pakai alfabet, Mas. Jadi mulai dari A B C D gitu kan. Nah, yang flat paling bermasalah itu nggak tahu gimana, pokoknya yang dimulai dengan nama dari E sama K. Nah, jadi itu problem banyak tuh di E sama K itu. Nah, ini namanya Kleiburg K. Ini termasuk yang paling bermasalah. Jadi ini juga mau dihancurkan 20 tahun yang lalu. Tapi ada orang-orang yang sudah tinggal di Bijlmer sejak awal itu, dia protes. Kalau dihancurkan semua, kita nggak punya bukti kesalahan tata kota yang pernah kita buat. Harus dong diselamatkan sebagian untuk pelajaran untuk generasi yang akan datang. Jadi mereka itu usul ada sebagian flat yang diselamatkan dan jadi Bijlmer Museum namanya ya, itu yang di tengah gitu loh. Wah itu debat keras, nggak mau, pokoknya Pemkotnya tuh nggak bisa lah gitu bikin museum-museum centil-centilan, enggak gitu kan, segala macam. Udah gitu mau diselamatkan, nggak punya uang untuk bikin museum, nggak ada dana segala macam. Akhirnya mereka itu membuat suatu perjanjian, memikirkan satu metode bagaimana akhirnya agar semua pihak happy. Oke, kata Pemkot Amsterdamnya, gini deh, kalau kalian memang ingin menjadikan ini suatu lesson learn untuk generasi yang akan datang, menyelamatkan jadi Bijlmer Museum, boleh. Tapi bukan museum dalam arti konvensional gitu. Artinya living museum. Jadi flat ini diselamatkan tapi tetap harus menjadi hunian gitu loh. Nah, tapi orang kan nggak mau tinggal di situ, jadi gimana dong caranya? Oke, jadi mereka kerjasama sama pengembang. Pengembang membeli kompleks flat ini dengan harga 1 euro. Tapi mereka harus memperbaiki infrastruktur bagian luar ini. Bagian dalamnya itu tanggung jawab pemilik masing-masing. Nah, pemiliknya itu adalah orang-orang yang boleh membeli setiap unit dengan harga yang relatif untuk ukuran Amsterdam murah, yaitu sekitar antara 65.000 euro sampai 70.000 euro. 70.000 euro, 1 euro itu 16.000 ya. Nah, satu unit, karena ini di pinggir kota dan dibangun tahun 70, itu satu unit itu yang paling kecil 65 meter persegi. Nah, yang paling besar 110 meter persegi. Bayangin, itu dengan 70.000, saya rasa lebih murah kan daripada Jakarta. Dan ini tuh punya akses ke Central Station pakai metro hanya 20 menit, bayangin. Bagus banget kan? Wah, itu yang belinya itu ternyata orang-orang dari seluruh Belanda. Jadi bukan hanya orang Amsterdam, tapi orang-orang dari seluruh Belanda yang ingin punya rumah untuk anaknya, atau memang udah lama aja pengen tinggal di Amsterdam gitu kan, karena di Amsterdam itu pusat segala macam kegiatan. Nah, ini kan affordable nih, bisa dibeli 70.000. Nah, tapi mereka harus merenovasi masing-masing. Nah, itu dikasih konsep gitu, jadi tambah semangat lagi kan, karena udah harganya affordable, dikasih kebebasan untuk mendesain sendiri gitu. Wah, itu keren sekali itu. Jadi yang beli itu ya jadi banyak orang-orang yang kreatif tapi nggak punya duit atau duitnya sedikit gitu ya. Itu misalnya seniman-seniman, desainer-desainer. Udah gitu ada bio-bio arsitek yang membuka praktek di situ, membantu para penghuni-penghuni baru untuk desain kembali. Jadi namanya desain partisipatif ya, kalau kerennya sih mungkin kayak gitu. Jadi ini dalam waktu hanya 5 tahun
itu udah bukan hanya sold out, tapi waiting listnya tuh udah sampai akhirnya ditambah-tambah lagi bloknya deh sama Pemkotnya yang namanya tadinya ragu-ragu karena ternyata sukses. Dan juga secara sosial ternyata yang pembeli-pembeli dari unit-unit ini itu yang kelas menengah yang berpendidikan dan orang asli Belanda. Mungkin kalau di Indonesia ini untuk masalah kelas nggak begitu kerasa ya karena kita homogen orang Indonesia semua. Tapi kalau di Eropa Barat itu termasuk di Belanda karena imigrasi itu banyak masuk dari Afrika Selatan, dari Asia, dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari Asia. Itu urusan kelas itu udah persoalan makanan sehari-hari. Nah, jadi kalau saya cerita bahwa yang masuk itu misalnya kelas menengah putih dan berpendidikan tinggi itu bukan kita diskriminasi, memang di sana itu dalam konteks sana memang appropriate gitu, memang selayaknya. Nah itu bagus sekali itu jadinya. Jadi kawasan Bijlmer ini yang namanya tadinya sangat dihindari, banyak kriminalitas untuk orang-orang yang marginal, sekarang jadi ini. Dan contohnya ya di sini tuh salah satu, karena saya rajin kesini kan, jadi misalnya ada anak-anak muda yang sangat suka spiritualitas. Nah mereka itu membeli misalnya 12 unit dari sini, mereka membangun semacam, jadi kalau gereja sih enggak, tapi itu semacam rumah spiritual di mana mereka punya kolektif, punya dapur kolektif yang setiap orang boleh makan siang sama-sama seminggu sekali. Kemudian untuk wanita-wanita yang misalnya diusir dari rumah atau punya masalah di rumah, boleh numpang di situ sampai ada solusinya itu. Kemudian ada altar di mana orang boleh kalau lagi pusing, ingin berdoa, ingin apa, bisa bermeditasi di situ. Jadi itu. Nah untuk menghidupi organisasi itu mereka bikin bir. Nah nama birnya itu Kleiberg Bir. Jadi udah terkenal nih sekarang, mereka promosi juga kemana-mana. Kemudian mereka itu bikin di atapnya itu misalnya kebun ya, urban farming. Kemudian kalau musim panas mereka bikin perlombaan, misalnya naik manjat tebing tapi flat, karena ini kan 10 gitu. Jadi dan penghargaan arsitekturnya lihat aja nih, ngantri banyak banget, nggak selesai gitu. Karena asik sekali gitu, dari segi fisik maupun dari segi itu, dan bagus-bagus sekali ya. Dan orang Belanda tuh kalau merestorasi nggak centil-centil gitu, maksudnya lihat aja, yang penting buat mereka yang diselamatkan itu infrastruktur dasar, misalnya listrik, air, apalagi keamanan fondasi ya, drainasi yang kayak gitu-gitu. Itu tanggung jawabnya pengembang. Tapi yang dalamnya itu banyak yang kreatif mas, kayak misalnya saya lihat tadi yang Kleiberg itu, kelompok Kleiberg dengan altar, dengan dapur kolektif, itu bagus gitu. Kemudian ada apa lagi ya, ada banyak lah di sini, asik-asik. Jadi minggu pertama September itu namanya Open Monument Rendah, di mana semua monumen buka pintu termasuk mereka gitu. Kita ke situ. Nah itu Bijlmer Museum juga selain living museum, maksudnya ini kan museum yang secara arsitektural dan tata kota, bukan museum yang centil-centilan ya. Maksudnya kita bisa melihat itu dalam realitanya tuh seperti apa gitu loh. Kalau menurut saya konsep museum yang sangat bagus sekali, nanti lihat-lihat aja tuh websitenya ada di situ. Nah kemudian yang itu konsepnya itu, jadi yang mereka itu sell the aesthetic and preserve the utopia. Itu menarik sekali bagaimana sebetulnya Bijlmer ini sebuah utopia, tapi justru itu yang mereka conserve-nya. Coba kalau kita udah ngeliat hasilnya kayak gini sih gampang mikirnya, oh iya ya ternyata sebuah utopia itu bisa dilestarikan. Itu kan sesuatu yang abstrak, tapi coba kalau mulai dari dikasih suatu kawasan yang penuh masalah, yang secara fisik gagal, udah semua orang menghujat, terus suruh mikirin, suruh preserve sampai bisa jadi kayak begini, itu susahnya setengah mati. Gitu. Tapi kalau udah lihat hasilnya kayak begini terus, oh iya bisa juga. Itu untuk saya, untuk orang heritage itu pelajarannya berharga banget. Kemudian yang mau saya cerita, oh ya kayak gitulah, itu juga salah satunya misalnya waktu mereka masih kampanye. Ini nggak gampang ya, maksudnya saya cerita gini kayaknya gampang semua, tapi proses untuk menghasilkan ini tuh
lama sekali, bahkan sejak perjuangan itu ya 20 tahun itulah sampai sekarang masih berjalan gitu. Ini kalau saya tahu bakal sukses begini dulu saya beli gitu, tapi ternyata udah telat, udah nggak ada, waiting listnya udah tutup. Silahkan Mas, Mbak. Oke, nah ini proyek yang saya terlibat. Jadi di setiap hari Rabu kita tuh semua masyarakat di situ dapat koran lah kayak begini. Ini korannya walaupun gratis, tapi isinya berharga banget gitu. Karena pemerintah kota tuh mengumumkan macam-macam inisiatif tuh di sini. Kayak misalnya ini nih, ini minggu lalu sebelum saya itu. Ini yang kawasan K. Jadi karena itu kawasan yang paling bermasalah ya, kriminalnya paling banyak di situ. Nah dia itu mau direnovasi, mau di urban renewal, itu meminta masukan dari masyarakat gitu. Meminta masukan dari masyarakat, terus ada masukannya tuh apa, mereka misalnya punya uang sekian ratus ribu euro, itu idenya mau diapain ya, kawasan kamu tuh maunya diapa, terus masyarakatnya ngasih masukan, nah, kayak gini. Nah pada tahun 2013 saya juga membaca inisiatif yang kayak begitu. Ini ada garasi, namanya garasi Devilstein ya, jadi kawasannya D ya. Nah, mau dihancurkan, tapi masih menunggu giliran lah. Mau diapain ya? Wah segala macam, sampai akhirnya muncul ide dibikin food court. Kita di Indonesia nih food court di setiap ujung. Kalau di Belanda nggak ada yang namanya food court, Mas. Ini tuh food court pertama di Amsterdam. Bayangin aja. Nah, jadi kita dikasih waktu 15 tahun untuk menggunakan garasi ini. Silahkan dipakai food court, tapi nggak boleh food courtnya itu siapa saja yang punya modal, enggak. Kan di kawasan ini banyak imigran. Nah, jadi imigran dari setiap negara boleh mengajukan usul gitu loh. Nah, saya mengajukan usul dari Indonesia, diterima. Nah, ini kayak begini. Ini jadi diwujudkan, ini idenya mulai dari tahun 2013, baru dibuka tahun 2015 gitu ya. Nah, jadi food courtnya kayak gitu, garasinya garasi beneran kayak gitu. Nah, jadi di sini ada dari macam-macam negara lah, ada 24 stand kayak gitu. Jadi saya selama mengikuti proses ini itu kan banyak sekali ya berhubungan dengan Pemkot, banyak juga berhubungan dengan ide-ide mau jadinya kayak apa, desainnya, fisiknya gitu. Saya ngelihat urban renewal ini apa suatu kawasan urban renewal yang tidak biasa, baik dari skalanya maupun time span-nya, periodenya ya, dan juga itu loh apa kemampuan untuk melihat urban renewal itu dari secara komprehensif. Kalau menurut saya itu yang paling berharga. Ya kadang-kadang idenya juga ada muncul kayak begini, idealnya sih kayak begini ya, maksudnya arsiteknya bikin kayak begini, tapi ya jadinya kayak begini. Artinya yang kawasan yang di atasnya ini nggak terrealisasi. Jadi itu pula salah satu pelajaran yang saya itu, bahwa nggak mungkin sebagai desainer itu kita 100% selalu mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi kalau kita bisa mendekati itu sebenarnya udah bagus. Makanya mungkin kalau mendesain itu harus bikin yang sebagus-bagusnya, jadi kalaupun dapat cuma 80% masih tetap bagus gitu. Itu pesan saya sebagai klien. Silakan Mas. Nah ini apalagi ya, oh ini Imagine IC. Nah, jadi mereka menyadari juga bahwa identitas kawasan itu sangat penting ya, heritage itu. Cuma kan ini kawasan yang dibangun tahun 70 gitu. Jadi maksudnya heritage itu kan sama lah. Belanda sama Indonesia tuh undang-undang cagar budaya sama, harus di atas 50 tahun. Jadi kalau tahun 70-an gini, dia heritage-nya tuh bukan tangible tapi intangible dalam arti identitas. Makanya yang namanya organisasinya itu namanya Imagine IC. Imagine IC itu adalah organisasi swadaya masyarakat yang mendapat subsidi dari pemerintah, yang tugasnya adalah menangani masalah heritage-nya gitu. Nah, jadi yang dimaksud dia dengan heritage-nya itu adalah everyday life in the neighborhood. Kehidupan sehari-hari masyarakat di situ gitu. Jadi misalnya pameran mereka itu ya, misalnya tentang budaya bermain bola di jalanan gitu. Karena anak-anak muda di situ tuh dari Amerika Selatan, dari Afrika, jago-jago main bolanya gitu. Nah itu tuh didokumentasikan, rajin banget lah udah pokoknya. Nah itu juga, itu di bawah tuh Spoelen en Verhalen uit de Buurt, artinya barang-barang dan kisah-kisah dari kawasan ini gitu.
Gitu aja, pokoknya banyak yang intangible lah heritage-nya di sini. Ya Mbak. Nah, terus ini di situ kan ada kawasan hijaunya juga, dikasih nama, diganti. Dulu namanya Belmont Park, sekarang namanya Nelson Mandela Park gitu. Ini kawasannya 6 hektar. Kemudian apa, di sekitarnya juga ada perumahan gitu. Nah, ini adalah didesain oleh Meccano Arsitek Bio. Itu menarik tuh, dia salah satu arsitek bio terbesar di Belanda yang banyak pegang juga di negara-negara Asia, terutama di Taiwan. Nah, dia itu si Meccano Arsitek Bio ini dia terkenal karena dia banyak menangani landscape. Nah, jadi landscape Belmont juga dipegang sama dia. Dua hal aja yang dia pegang, quality of public space sama safety on the street, gitu ya. Jadi safety ini, itu adalah hasilnya seperti ini. Jadi ini ditutupnya 5 tahun gitu ya. Nah, jadi mereka bikin misalnya apa tuh jalur melewati air untuk sepeda atau untuk orang, terus bikin fasilitas olahraga, bikin wah pokoknya asik sekali. Sekarang udah dibuka, bikin reservasi untuk burung di atas. Jadi Belma itu ya karena dia kawasan urban renewal dan dia sekarang ini walaupun image-nya tuh masih bertahan seperti image tahun 70 yang jelek segala macam, tapi sebetulnya secara fisik sekarang itu menawarkan kualitas paling bagus di Amsterdam. Fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, fasilitas ruang publiknya semua itu yang paling bagus karena dia baru kan gitu. Dan ini dijadikan oleh pemerintah Amsterdam tuh jadi itunya apa? Jadi show off-nya gitu loh untuk ke dunia internasional, dijadikan apa uji coba. Silakan Mbak. Nah, ini adalah sport hall, sport center. Jadi ini yang saya bilang tadi apa kawasan kolam renangnya segala macam kayak begini. Kalau yang di dalam kota itu yang peninggalan dari zaman dulu, aduh kolam renangnya sempit-sempit gitu ya. Terus agak gelap-gelap segala macam. Walaupun bersih, kalau bersihnya sih bersih, tapi beda lah, nggak modern kayak gini. Nah, jadi fasilitas olahraga itu sangat dipentingkan. Salah satu lagi yang penting adalah next slide. Itu adalah seni. Seni itu penting sekali gitu. Jadi ini adalah mereka membangun teater dan bukan hanya membangun gedungnya, tapi membawa juga grup-grup konser tingkat internasional ke gedung ini gitu loh. Jadi itu pendekatan sosialnya tuh di situ. Jadi bukan hanya menyediakan fisiknya, tapi juga membawa prestis dan kebanggaan ke sini. Jadi kan di kawasan imigran seperti ini misalnya ada konser dari konser Gebouw. Jadi konser Gebouw itu gedung konser di tengah kota Amsterdam yang dibangun dengan uang VOC itu gitu ya. Itu kelasnya kelas dunia karena akustiknya tuh salah satu yang terbaik di dunia. Nah itu tim konsernya tuh main di sini setiap minggu pagi misalnya. Nah itu adalah cara juga untuk meningkatkan image. Silakan. Nah ini termasuk fasilitas publik, transportasi publiknya. Jadi ini adalah salah satu desain stasiun kereta api terbaik di Belanda. Yang meresmikannya Ratu gitu. Ratu Belanda meresmikan ini. Itu desain dalamnya seperti itu, bagus sekali. Jadi mereka itu nggak main-main investasi di urban renewal di sini. Kemudian, nah. Ini Ziggo Dome ini adalah fasilitas baru, tapi dibangun di sini. Ini adalah dengan kapasitas paling besar satu Belanda. Ini kayak begini. Ziggo Dome. Dia bisa menampung 17.000. Kalau di Jakarta ini yang paling besar apa ya? Bisa menampung berapa kapasitasnya? Hah? Berapa ribu? 67.000 ya, 87 iya. Jakarta tapi 12 juta ya, 12 juta penduduknya, bagus. Kalau ini sih buat ukuran Belanda udah hebat banget, 17.000 gitu. Ini tapi yang datang ke sini bagus-bagus lah, maksudnya kelas dunia. Silakan. Nah ini Heineken Music Hall ini peninggalan yang lama, tapi masih ada di kompleks itu juga. Jadi di Belma itu ada kawasan yang lamanya, tapi juga ada kawasan industrinya seperti ini. Ini hanya 700 ini di sini. Ada yang terus, ya ini
kalau misalnya teman-teman senang sepak bola, ini lokasinya di Amsterdam Southeast juga. Jadi ini juga kawasan entertainment dan bisnis. Nah ini di sini. Jadi kapan Ajax main sama Juventus ya? Kapan? Tanggal berapa nggak tahu ya? Minggu kemarin. Yang menang siapa? Itu mah lawan Real Madrid dong 4-1. Nah, terus dia maju kan lawan Juventus. 2 kali, 1 kali di Amsterdam, 1 kali di Italia. Saya ngikutin bola. Jadi ini namanya baru diganti Johan Cruyff Arena itu baru tahun lalu. Gitu. Nah ini juga menjadi salah satu ikonnya di Amsterdam South-Oost itu di Amsterdam Southeast. Kemudian ini adalah kawasan industrinya. Jadi ini tuh jalan 5 menit aja. Ini teman-teman akan mendapatkan ini betapa kontrasnya dengan yang tadi gitu ya. Ini tapi secara sosial itu kalau dulu itu tidak menyatu Mas. Jadi orang-orang yang kerja di sini nggak berani masuk ke perumahan yang sana gitu loh. Karena image-nya itu macam-macam. Nah, tapi kalau sekarang ada Marriott, itu ada kantor pusat bank ING, ada kayak gitu. Nah ini juga yang sekarang juga di-upgrade oleh Pemkot untuk membantu meningkatkan image. Nah ini dulunya, aduh, udah deh, pokoknya Bronx banget ya gitu ya, betul-betul gelap, pokoknya tidak livable banget. Nah mereka upgrade juga ini menjadi ruang publik, terutama untuk menghubungkan kawasan industri bisnis tadi sama kawasan hunian yang image-nya jelek itu. Ini mereka bikin seperti ini, termasuk mengundang seniman-seniman gitu. Terus tempat duduk-duduk, apalagi kalau cuacanya enak itu bisa di situ. Nah sekarang jadi pelan-pelan jadi membawa ya, mulai gitu. Dan di situ tuh seperti biasalah ada tempat minum kopi, ada segala macam. Ininya itu garisnya itu stasiun kereta, gitu. Stasiun kereta antara kawasan hunian yang tadi sama yang kawasan bisnis. Silakan. Nah, tahun 2018 itu besar-besaran 1 tahun penuh itu merayakan 50 tahun Urban Renewal Belmar Mill ini. Nah, ini banyak sekali acaranya gitu ya. Jadi mereka meninjau kembali dan juga banyak sekali acaranya. Bagus lah untuk. Nah jadi di Belmar ini dia walaupun udah ada urban renewal, kemudian sekarang masuk lagi kelas menengahnya dan sebagainya, tapi dia tetap menjadi sebuah melting pot. Jadi di sini tuh kalau di kota Amsterdamnya sendiri itu kurang lebih ada 180 kewarganegaraan, 800.000 orang, 180 kewarganegaraan. Itu sebagian besar ya tinggalnya di sini di Amsterdam Southeast. Jadi kalau di Amsterdam itu ya demografinya tuh gini Mas, di Tenggara itu banyak imigran Amerika Selatan, Afrika. Kalau di bagian baratnya itu banyak dari Turki, Maroko. Karena tahun 70 mereka ada krisis ketenaga kerja, jadi harus mendatangkan tenaga kerja dari Turki, Maroko gitu. Jadi di sini banyak orang Amerika Selatan. Kemudian, oke. Nah ini kalau teman-teman punya waktu lihat deh film-film ini menarik sekali. Terutama juga kasus serupa yang di Saint Louis itu tadi. Nah, kalau dibalikin nggak yang Saint Louis tadi slide-nya biar teman-teman bikin foto nanti. Karena itu saya juga belajar banyak membandingkan pendekatan yang di Saint Louis sama yang di Belmar. Nah itu deh. Nanti di Google lihat linknya, itu bagus sekali. Kalau menurut saya mereka gagal orang Amerika itu karena Belmar ini ya banyak sekali dibahas pendekatannya ini. Belmar ini banyak sekali dibahas dalam sisi pendekatan gitu. Karena di Inggris juga ada kasus serupa. Dan mereka juga gagal memikirkan pendekatan yang win-win solution untuk semua pihak dalam jangka panjang. Yang di Saint Louis juga gagal sekali gitu. Nah di Belmar ini bisa memanfaatkan kegagalannya itu untuk menciptakan win-win solution.
Saya sebagai seorang yang berminat di bidang tata kota dan heritage dan kebijakan, melihat itu salah satu keunggulan dari kawasan Belmer ini. Saya sebetulnya bisa menyebutkan banyak contoh lain, tapi kita konsentrasi di Belmer inilah. Mereka itu mempunyai kesabaran untuk menjalankan policy secara konsisten untuk ya itu tadi ya 2 dekade 3 dekade nggak apa-apa gitu, dengan semua masalahnya, dengan semua ups and downs-nya mereka jalani gitu. Jadi saya kalau dan sekarang ini kalau dalam konteks arsitektur modern, mereka sedang melakukan urban renewal di bagian barat itu yang tadi, yang juga itu adalah eksperimen kedua setelah Belmer ini. Jadi mereka juga membangun flat-flat yang massal di sana dengan konsep Siam tadi. Arsiteknya Cornelis van Esteren. Nah, mereka sekarang lagi ongoing proses di bagian barat Amsterdam. Nah, tapi nggak sespektakuler Belmer inilah. Kalau Belmer ini spektakuler kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ke Belanda, sebagai orang Indonesia tentu kita berminat dan kita mungkin melihat banyak arsitektur kolonial di sini. Tapi sebetulnya Belanda juga mempunyai cukup banyak pelajaran menarik dari sisi arsitektur modern. Itu sebetulnya yang belum banyak dikenal. Nah, karena kita banyak berhubungan sama Belanda itu ada kaitannya umumnya dengan arsitektur kolonial. Makanya saya ingin sharing mengenai cerita ini kepada teman-teman semua, karena suatu wawasan yang inilah yang menarik kalau menurut saya. Udah, kalau menurut saya itu kayaknya udah kepanjangan. Terima kasih banyak Mbak Hasti. Tadi belum sempat dibacakan siapa itu Mbak Hasti ya. Saya bacain dulu CV singkatnya. Hasti Tarekat Dipowijoyo bekerja di bidang pelestarian pusaka sejak tahun 1993 ketika menjadi sukarelawan untuk Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung, kemudian mendirikan Badan Warisan Sumatera dan Jaringan Sumatera untuk Pelestarian Pusaka. Latar belakang akademis adalah kesejahteraan sosial, perencanaan wilayah, dan pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, Hasti adalah fellow dari Leadership for Environment and Development dan Salzburg Global Seminar. Mendapat penghargaan UNESCO Asia Pacific Heritage Award for Merit tahun 2003 untuk usahanya bersama BWS merestorasi jembatan kebajikan di Medan. Sejak tahun 2005 menetap di Amsterdam, bekerja sebagai konsultan mandiri dan dosen. Tadi kita udah dengarkan cerita Mbak Hasti tentang keberhasilan urban renewal di Belmer. Mungkin saran Mbak Hasti bahwa kalau urban renewal itu nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, mungkin sebaiknya disampaikan ke pemerintah ya kalau di Indonesia, karena biasanya mereka dikejar-kejar oleh tahun anggaran, annual budget, APBN. Kalau mau yang lebih dari 1 tahun anggaran harus repot, dapat surat dari izin dari Menteri Keuangan dengan analisa teknis, termasuk analisa biaya dari Kementerian PU, dan itu belum tentu disetujui juga. Gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar banyak tentunya dari Belmer ini, karena ini adalah salah satu contoh dari, mungkin kalau teman-teman ingat pelajaran sejarah arsitektur modern, dulu kan ada yang namanya The Failure of Modern Architecture, kegagalan arsitektur modern, yang gagal beneran yang di proyek Igo di Saint Louis ini, tapi rupanya Belmer bisa bangkit jadi nggak gagal. Mungkin kalau di antara teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau ngasih pendapat silahkan ya. Teman-teman atau saya boleh nggak mengasih statement? Iya, boleh. Teman-teman sepakat nggak bahwa misalnya Belmer ini melakukan urban renewal-nya tuh berhasil melestarikan pelajaran-pelajaran kegagalannya itu? Mengerti nggak? Kalau ini kan gagal, tapi nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Dia benar-benar gagalnya udah gagal abis gitu ya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau Belmer dia berhasil yang melestarikan utopianya itu, sehingga kita masih tetap bisa mengambil
pelajaran berharganya itu gitu. Teman-teman sepakat nggak dengan itu? Pertanyaannya harusnya jangan gitu ya, harus pertanyaan terbuka. Jadi masih ada sisa-sisa dari kegagalan, bukti-bukti kegagalan yang masih bisa dipamerkan. Iya, itu maksud saya. Jadi buat belajar. Jadi kembali deh ke yang tadi Claiborne, Mbak, yang dapat penghargaan award. Mungkin gini Mbak Asti, ini kalau di sini kita mau merekomendasikan satu objek jadi cagar budaya, itu ada pesan dari Dirjen Kebudayaan bahwa walaupun itu peninggalan kolonial, tapi gimana caranya nilai penting dari si objek itu, entah bangunan, entah struktur, entah situs dan lain-lain, harus mengangkat rasa nasionalisme kita. Gitu. Jadi gimana caranya itu bisa jadi apa ya, jadi kebanggaan bangsa, bukan yang diangkat bukan kolonialismenya. Jadi pada akhirnya kita itu tim cagar budaya itu biasanya membalik bahwa ini adalah bukti dari bangsa Indonesia yang pernah misalnya dikolonisasi dan tidak boleh terulang lagi. Itu seperti itu. Mungkin ini bisa apa ya, bisa dibandingkan, dikomparasi dengan itu bahwa ini pernah gagal, ini buktinya loh gagal, tapi sekarang kita bangkit, kita nggak mau gagal lagi, dan ini adalah hasil dari kebangkitan itu. Jadi bahwa proses dari sebuah kegagalan buktinya masih ada, tapi bagaimana kemudian bangkit lagi itu masih bisa dilihat juga. Hanya melestarikan nilai sejarah itu bukan selalu dalam bentuk menjadikannya sebagai museum yang pasif, itu aja kalau kata saya. Itu karena kalau kebanyakan semua bangunan kolonial jadi museum, juga nanti kebanyakan museum yang datangnya siapa kan, malah repot, malah jadi beban gitu. Jadi saya tadi cerita, jadi mahasiswa Delft tuh bikin studi tentang Braga. Jadi masyarakat kampung di Braga itu berdesak-desakan, sementara banyak bangunan kolonial di Braga, di Bandung itu kosong gitu. Jadi kenapa misalnya bangunan kolonialnya nggak dipakai sebagai hunian masyarakat kampung di belakangnya, misalnya seperti itu ya. Tapi kan itu pendekatannya ekstrim banget gitu. Itu hanya sekedar contoh aja, nggak mesti jadi museum. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya yang penting itu aspek sosialnya. Kalau menurut saya nggak tahu apakah di Indonesia ini memang aspek sosialnya sudah dipikirkan sejauh itu ya, sampai kesetaraan, kemudian kesempatan bekerja, kesejahteraan, keamanan gitu. Jadi mungkin dalam sebuah proyek-proyek urban renewal itu bukan hanya ahli tata kota dan arsitek, tapi harus ada juga sosiologinya, psikologinya gitu. Kalau menurut saya sih belum ada ya di bidang sosialnya gitu. Ya udah kayak gitu aja. Ada lagi yang mau komentar? Boleh maju Mbak. Saya tertarik dengan perbandingan dengan itu tadi. Kan sebenarnya ada beberapa dengan, kalau misalnya mau ambil pernyataan dinasti gitu ya, bahwa yang satu itu nggak terselamatkan, yang satu itu terselamatkan. Boleh nggak misalnya dijelaskan sebenarnya yang menyelamatkan si Wilmer itu apa sih? Kalau misalnya kan itu kan dia memang dibangun tadinya untuk hidupkan kota baru. Jadi kayak buat si kota baru itu ada yang tinggal di sana, ada kehidupan baru gitu. Tapi kan dia masih sekolah dan itu sangat luas skala kemanusiaan sebenarnya. Kemudian yang tadinya ada peraturan, ada order gitu, akhirnya chaos karena dia terlalu pasif gitu. Boleh nggak saya secara garis besar gitu, itu kasih sebenarnya dari kedua hal ini yang mirip ini, apa yang menyelamatkan yang satu, apa yang sebenarnya kehidupan satu ini? Iya. Jadi kalau menurut saya pendekatan urban renewal di Belmer ini, dia walaupun dianggap gagal, tapi dia masih mencoba melihat mana yang masih bisa diselamatkan, atau bagaimana kita memodifikasi desain yang gagal ini agar tetap bisa dipakai untuk kebutuhan dan sikon pada saat ini gitu, dengan konstelasi demografik dengan yang ada sekarang. Ini kan didesain untuk masyarakat native, artinya orang Belanda asli ya.
saya ngomongnya to the point aja lah. Ini didesain untuk masyarakat kulit putih asli Belanda dengan kebudayaan mereka yang rapi, yang udah tahu nggak usah buang sampah, nggak usah segala macam. Tapi ternyata yang menghuni ini akhirnya imigran berwarna yang kebudayaannya beda banget, mereka nggak biasa hidup vertikal gitu. Sehingga ketika mereka hidup di sini itu, mereka misalnya buang kulkas, buang kursi dari lantai 10 ke bawah misalnya. Itu kejadian banget gitu di sini. Apalagi kalau buang sampah sih udah kejadian sehari. Jadi gaya hidupnya, nilainya, kebudayaannya beda. Nah itu kan di sini kegagalan Bijlmer atau di kompleks-kompleks eksperimen arsitektur modern yang lain. Jadi ini dibangun untuk dua segmen yang akhirnya berbeda. Nah jadi mereka realistis si Pemkot Medan ini oke. Ternyata Bijlmer ini menarik untuk segmen yang sama sekali tidak difikirkan oleh pendesainnya. Ya udah kita sesuaikan aja dengan segmen yang baru ini gitu. Dan itu memakan waktu banyak sekali, ya itulah 20 tahun juga masih ongoing, tapi mereka jalani dengan konsistensi. Sistem pemerintahan di seluruh dunia itu sama, nggak ada yang abadi. Di Amsterdam juga wali kota diganti setiap 4 tahun, tahun anggaran ya setiap tahun, macam sama lah kayak di Indonesia gitu. Nah tapi kebijakannya ya tidak berubah gitu, tetap aja dilaksanakan. Itu aja bedanya sih yang harus di approve. Kalau dari skala sebenarnya Kursigo dan Bijlmer ini sama nggak setara? Sama setara banget, sama setara. Saya kan membandingkan keduanya gitu. Ini mungkin lebih besar ya, termasuk yang terbesar eksperimen arsitektur modern terbesar di dunia. Saya sebenarnya cita-citanya tuh membawa mahasiswa-mahasiswa dari Asia untuk workshop di sini, karena masyarakat Asia itu selalu berpikir yang masalah-masalah seperti ini tuh nggak ada di Eropa. Dipikirnya semua di Eropa tuh kan bagus, cantik, berhasil. Enggak, yang gagal itu sebenarnya 60%, yang berhasilnya 40%. Cuma yang gagalnya itu nggak disebut. Nah, jadi saya pikir mungkin mahasiswa Indonesia juga bagus kalau workshop-workshop di tempat yang seperti ini. Jadi jangan arsitektur kolonial gitu, tapi yang arsitektur modern yang seperti ini. Karena ini sebetulnya secara konteks sosial, ekonomi ini lebih dekat dengan kondisi masyarakat kita. Gimana misalnya membangun tata kota wilayah untuk masyarakat apa di sini Muara Angke atau Tanah Abang atau apalah yang miskin-miskin itu. Terima kasih. Satu lagi Mbak, kalau tadi kan bicara tentang isu luas gitu ya, karena dia sama-sama dihuni oleh imigran akhirnya. Kalau yang Kursigo kan akhirnya oleh orang kulit hitam gitu. Kita kan kalau kita tahu si Kursigo kan akhirnya dia jadi hukum rimba gitu kan. Akhirnya karena kriminalisasi meningkat, si aparatur negaranya jadi mundur gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kejadiannya isu kelas itu boleh diceritakan nggak? Kalau di Bijlmer sendiri itu how Oh, iya. to overcome isu itu? Itu juga kalau menurut saya salah satu keberhasilan dari proyek Bijlmer itu adalah menarik kembali kelas menengah berpendidikan tinggi untuk menempati daerah ini gitu loh. Itu bukan suatu hal yang gampang loh. Bayangin ini kawasan yang image-nya sangat buruk sekali di seluruh Belanda, bahkan mungkin di dunia internasional sampai sekarang pun. Tapi orang kelas menengah berpendidikan tinggi mau datang ke situ. Itu suatu pendekatan yang kalau menurut saya layak untuk kita pelajari gimana. Karena kalau yang di St. Louis itu juga termasuk gagal kalau menurut saya. Udah secara fisiknya berantakan, kemudian juga yang kembali ke situ kriminalitas. Jadi seperti Bijlmer tahun 70 kan, gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Jadi seperti Bijlmer tahun 70, jadi dia sebenarnya tidak berhasil menciptakan, ya itu nggak ada proyek urban renewal, nggak ada apa, itu jadi seperti wild jungle aja gitu. Jadi seperti ya wild jungle, hutan yang liar yang hanya dilepaskan begitu saja ke pasar, dan akhirnya menjadi orang-orang yang marginal, yang tidak mampu, yang kriminalitas kembali ke situ. Maksudnya dari konteks apapun itu kan gagal kan, yang di St. Louis, betul nggak? Menurut saya, gitu.
Kalau di sini karena jadi mix gitu antara kelas marginal sama kelas menengah, jadi kualitas kehidupan kawasan itu jadi naik gitu loh. Itu coba deh, susah sekali itu. Ini punya ide kayak begini aja kan, jual 1 euro ke pengembang, mereka yang tanggung jawab, jadi Pemkotnya nggak harus bikin anggaran, kemudian pengembangnya juga punya proyek, masyarakat yang beli juga senang karena ini affordable, karena apa, bisa terjangkau harganya. Strategis dalam konteks 10 tahun yang lalu, dalam konteks tahun katakanlah 2010, ini strategis banget lokasi gitu, karena ketika itu orang sudah mulai realistis, hunian di tengah kota sudah tidak terbeli, tidak terjangkau, mahal. Ini hanya 20 menit dari tengah kota gitu, tanpa macet. Ya rame-rame lah kelas menengah ke sini. Walaupun saya tetap tidak membuka kemungkinan ya ada ketegangan antara penghuni di Kleiburg ini yang notabene kelas menengah putih dan berpendidikan tinggi dengan masyarakat imigran di sebelah-sebelahnya gitu. Itu ya itu inilah riset lebih lanjut lah. Tapi mereka itu berusaha menjembatani dengan berbagai macam program, menjembatani gap antara macam-macam kelas itu di situ. Nah itu the next study lah, karena ini juga kan proyek baru 10 tahun ya. Ini lihat ininya aja, price-nya aja baru usia 2 tahun. Jadi kan teman-teman bisa, ini tuh first from the oven proyek gitu loh. Untuk apakah mereka berhasil secara sosial, ya itu mesti dilihat lagi lah 10 tahun ke depan gitu kan. Jangan sampai mereka ini jadi objek kriminalitas dari masyarakat yang sekitarnya itu kan, karena pencurian misalnya atau ketidakamanan dan sebagainya. Mungkin saya nggak begitu menjawab, saya menjawab nggak tahu lah. Tapi yang di St. Louis itu saya juga hanya membandingkan secara sekilas aja, nggak mendalami. Tapi kalau yang dari yang bisa saya baca dari literatur yang saya baca tuh kelihatannya mereka tidak punya pendekatan yang komprehensif dan jangka panjang. Kehabisan napas duluan udah. Dan itu sama seperti yang di Inggris juga gitu. Kebijakannya tuh akhirnya udah gagal, lupakan saja, kita bangun yang baru. Kalau ini udah gagal, mari kita perbaiki. Makasih. Ya. Ada lagi? Iya silakan. Dalam ini udah terjadi urban renewal, kemudian sebenarnya ada yang dipraktek nggak untuk kalau kita sebagai kami di arsitektur itu, bahwa susunan komposisi bangunan segala macam itu sebenarnya itu udah benar atau salah, yang endingnya apa gitu? Itu yang ke depan Mas, Mbak, yang tadi yang konsep tata kota yang yang sebelum ini, nanti saya tahu di mana stopnya ini. Jadi pelajaran berharganya enggak ke depan Mbak. Yang pelajaran kalau dari sisi desain arsitekturnya mungkin ini Mas, ke atas. Nah ini bukan ini, terus deh ke atas. Jadi itu yang yang terus yang maju, enggak maju lagi. Enggak, maksud saya tadi saya lupa nyebutin stop. Nah ini nih, nanti yang sebelum ini. Nah ini Mas, ini. Jadi kalau udah bikin infrastruktur kendaraan umum harus langsung diwujudkan, jangan nunggu gitu. Ini kan nunggu nih 10 tahun gitu. Jadi sebelum ada metro sebetulnya udah ada bus, tapi ternyata bus itu tidak memadai metronya. Kemudian ini pelajaran berharga infrastruktur penunjang. Kemudian ternyata secara psikologis manusia itu tetap membutuhkan center, pusat gitu. Itu. Jadi kalau mendesain apa-apa, tolong di mana manusia itu bisa berinteraksi, bisa bertemu, bisa. Nah itu penting sekali ini pelajaran. Kemudian
ide yang bagus sekali itu sebetulnya ini ya, kalau saya sangat suka dengan idenya elevated street ini, jadi memisahkan antara mobil itu. Tapi mungkin kombinasinya jangan dengan flat-flat yang masif begitu, bisa disesuaikan dengan desain-desain yang dalam skala manusia gitu. Jadi kalau skala manusia, jadi saya ini kebetulan kalau di kompleks yang sebelahnya ini itu kebetulan dari awalnya didesain untuk kelas menengah atas gitu ya. Nah, jadi dia membangun flat-flat yang tidak massal seperti ini, tetapi dalam skala manusia. Jadi paling tinggi itu 4 lantai. Tapi dengan konsep elevated street ini, itu tempat saya tinggal sekarang. Itu nyaman banget mas, karena hijau, ruang terbuka, tidak ada mobil, aman untuk anak-anak. Pokoknya kualitas lingkungannya tinggi lah. Nah itu satu ini lagi kita cari ininya ya, lesson-nya untuk desain, maju satu lagi. Nah ini juga mas sangat penting memikirkan. Jadi kalau menciptakan ruang publik jangan terlalu massal, karena ternyata juga ada batasnya sampai seberapa massal sebuah kawasan publik itu bisa efektif gitu ya. Kalau ini kan sangat, bayangin 110 km koridor untuk ruang publik itu, jadi skalanya bukan skala manusia, itu getting lost itu. Jadi kalau menurut saya itu secara fisik yang itu ya. Jadi kalau menurut saya ini dalam konsep lanskapnya atau kualitas lingkungan hidup, konsep arsitektur modern itu kalau buat saya bagus, sangat manusia sekali. Tetapi khusus untuk bangunan huniannya itu mungkin dibikin tidak semassal ini. Terus ada yang satu lagi Mbak tadi? Sebenarnya pembahasan yang sangat menarik buat saya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ibu bilang bahwa di sini itu pengembangannya di Belmont itu pembangunnya dari high class menjadi middle class, dan untuk menarik banyak middle class agar pendidikannya itu lebih tinggi gitu. Jadi yang menjadi perhatian saya kan setelah saya kalau misalnya suatu kota itu lebih memilih untuk pengembangan yang high class. Jadi lebih fokus bagaimana menarik orang-orang lain untuk datang dengan pendidikan yang lebih bagus sehingga mereka bisa memajukan orang sekitar. Tapi mereka lebih memilih untuk menjadi ke middle class. Nah itu dasarnya seperti apa dan bagaimana dampaknya langsung ke masyarakat tentang pengembangan di sini? Jadi pemerintah kota Amsterdam itu secara resmi tidak mempunyai kebijakan untuk menarik kelas menengah ke sini dan kulit putih. Seperti yang proyek Kleibel tadi, itu tidak ada tulisannya. Saya harus bagus dulu atau nggak usah? Nggak usah. Oke, jadi nggak ada secara resmi kebijakannya itu bahwa kami akan melakukan urban renewal untuk menarik kelas menengah berpendidikan tinggi ke sini, enggak. Jadi itu pasar bebas aja. Pokoknya harganya segini, harganya 70.000 euro per unit. Siapa yang mampu beli silahkan gitu selama masih ada. Nah, tapi karena faktor-faktor yang tadi itu dalam konteks 2010 lokasi ini menjadi prime location dengan akses kendaraan umum yang baik dan sebagainya, itu jadi menarik kelas menengah putih. Dalam konteks tahun 70 kan ini menarik kelas bawah ibaratnya, tapi dalam konteks 2010 dia menarik kelas menengah. Jadi tidak direncanakan secara sengaja gitu loh, mix dari kelas ini. Dia terjadi secara organik, secara natural. Ya. Dan menurut saya itu keberhasilannya. Itu salah satu pelajaran yang untuk saya menarik gitu loh. Kok bisa ya, maksudnya kita tuh mendesain sesuatu hal yang sama dalam periode yang berbeda, itu bisa menarik segmen yang berbeda gitu loh. Kan kalau untuk saya menarik kan, jadi pada tahun 70 konsep arsitektur modern ini menarik kelas marginal, dalam konteks 2010 menarik kelas menengah gitu. Itu menarik gitu kalau untuk saya. Jadi itu tidak direncanakan secara dalam polisi yang resmi, dalam kebijakan yang resmi, itu terjadi secara alami. Itu menarik ke. Jadi maksudnya kalau Anda sebagai desainer mendesain sesuatu dalam konteks 2019, kemudian desain Anda itu dilihat 30 tahun lagi, itu mungkin akan beda hasilnya.
kalau menurut saya. Ya, sudah. Terima kasih banyak. Oh iya, masih ada satu. Aku nanya apakah bangunan di Ganda itu ada peraturan zonasi seperti di Jakarta? Oh, aturan apa? Zonasi. Oh iyalah, iya ada. Ada itu apa ketat sekali kalau di sana. Ya jadi apa zona, maksudnya zona hunian, zona komersil gitu kan ada sekali di sana, ketat sekali apa seperti itu. Kayak di sini gitu di tengah-tengahnya itu kenapa food court World of Food itu tadi ya yang garasi Devil Stand jadi food court karena imigran yang kelas bawah itu yang dari Amerika Selatan, Afrika yang di negaranya itu biasa dibebaskan untuk berwira swasta di mana saja termasuk di rumah sendiri gak pakai izin. Itu di flat itu ya jualan makanan, catering macam-macam gitu loh. Nah, untuk mengakomodasi itu salah satunya makanya kata Pemkot Amsterdam nih salah satu garasinya bikin food court dari negara Anda, Suriname, Ghana, Liberia. Nah, jadi nggak boleh jualan lagi di flat itu di rumah karena flat itu untuk hunian bukan untuk catering. Tapi namanya imigran kan, apalagi dari negara yang mungkin di negaranya itu boleh bebas bikin apa aja ya, dia jualan apa secara ilegal. Padahal di Belanda nggak boleh sama sekali itu. Jadi akhirnya diakomodasi di sini tuh juga salah satu pemikirannya itu. Jadi zoning itu sangat ketat sekali kalau di jangankan zoning untuk usaha. Anda tahu Airbnb? Jadi menyewakan kamar tidur di rumah untuk tamu itu makin diperketat sekarang, makin diperketat karena mereka ingin mengurangi turisme. Jadi turis itu 15 juta setahun datang ke kota Amsterdam itu mereka ingin mengurangi. Makanya kenapa logo City Marketing I Amsterdam dicabut gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa di antara Anda yang mengikuti berita itu yang semua orang I Amsterdam difoto kan di depan I Amsterdam. Udah gitu semua kota termasuk di Indonesia yang wali kotanya pernah ke Amsterdam bikin itu deh. Ternate misalnya. Oh, yang letter yang gede-gede itu kan di Amsterdam udah dicabut itu, udah nggak boleh karena itu menarik masa turisme. Mereka ingin menarik turisme yang lebih berbobot yang memang tertarik kepada kebudayaan bukan hanya mau selfie. Nah, saya cukup cerita apa? Oh ya, zoning ya, City Mall itu. Kemudian Airbnb juga makin diperketat. Kalau dulu dalam 1 tahun yang punya rumah boleh menyewakan kamar 60 hari dalam 1 tahun. Kalau sekarang hanya boleh 30 hari dalam 1 tahun gitu. Kalau di Indonesia kayaknya bablas ya mau 60 hari juga boleh ya. Kalau di sana hanya boleh 30 hari dalam. Nah, tetangga saya tuh kebetulan bisnisnya Airbnb karena dia punya 3 kamar tidur dia sendirian. Wah, itu banyak sekali masalahnya walaupun dia udah punya izin, tetangga-tetangganya protes semua gitu karena ini untuk hunian bukan untuk tamu gitu loh. Jadi kan tamu-tamu itu datang bawa koper, pakai lift kan kita yang bayar lift peliharaannya segala. Jadi susah sekali kalau mau melanggar zoning itu. Oke, terima kasih. Ya ada satu lagi. Ya, saya tertarik untuk nanya mungkin maaf kalau agak out of context gitu. Kan tadi bangunan ini kan muncul karena post World War kan, bangunan yang masif gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita nggak terkena dampak langsung, artinya nggak ada peruntuhan bangunan kemudian harus membuat satu modern movement yang monumental di sini gitu. Tadi Ibu menyebutkan arsitektur kolonial kan, sedangkan tipe bangunan arsitektur kolonial di sini tuh kayak infrastruktur kalau nggak jadi museum gitu, maksudnya tipologi bangunannya seperti itu. Nah, kalau konteksnya di sini bisa nggak sih arsitektur kolonial itu misalnya untuk menyelesaikan masalah kayak misalnya kemiskinan atau permasalahan sosial, misalnya kayak tadi Ibu Muara Angke gitu. Ya mestinya bisa lah, itu kan mengenai kebijakan dari pemerintah setempat ya. Maksudnya karena di Indonesia ini kan pemanfaatan adaptive reuse, pemanfaatan bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah itu kan masih mengikuti paradigma
memetieskan sejarah ya. Jadi artinya mensakralkan sejarah. Sepertinya kalau mau misalnya mau dibikin jadi hunian itu sepertinya salah karena nanti nilai sejarahnya turun. Jadi makanya dibikin museum atau paling jauh dibikin galeri atau hotel kafe gitu kan. Tapi sebetulnya itu tidak berkontribusi terhadap menyelesaikan kebutuhan pada saat ini gitu kan, atau masalah-masalah yang aktual pada abad ke-21 gitu kan. Nah, jadi sebetulnya nilai yang mau dilestarikan itu adalah nilai pada abad ke-18 atau abad ke-19, sementara sekarang yang kita hadapi tantangannya abad ke-21. Nah, itu adalah kebijakan dari pemerintah masing-masing gitu. Apakah mau memetieskan sejarah itu mau romantisasi melestarikan sejarah abad 19 atau mau menggunakan sejarah itu untuk kepentingan saat ini gitu dengan lebih aktual lagi. Kalau saya melihat Belanda itu pendekatannya yang kedua, dia melestarikan sejarah tetapi ingin memberi manfaat dan menyelesaikan masalah pada abad 21. Menurut saya realistis itu. Makanya kenapa di sana banyak bangunan bersejarah itu dipakai untuk fungsi yang sangat praktis seperti hunian, bangunan untuk orang-orang yang autis ya. Jadi ada benteng militer itu sekarang dijadikan hunian khusus untuk orang-orang yang autis misalnya itu. Kemudian ya kalau hotel kafe itu nggak usah disebut lagi lah, tapi banyak sekali jadi toko buku, jadi segala macam. Bahkan di sana itu kan proses maksudnya gereja yang udah nggak dipakai jadi gereja lagi gitu. Kalau bahasa Belandanya on care jadi kalau bahasa Indonesianya nil gereja gitu. Nah, jadi di sana tuh gereja bisa dipakai macam-macam, jadi apartemen, jadi diskotik, jadi ruang pertunjukan. Iya. Jadi saya tuh Paradiso tuh di Amsterdam kan gitu, tiba-tiba pada suatu malam itu jadi tempat pesta gay gitu kan, semuanya pakai celana dalam aja. Kayak misalnya ekstrem gitu. Di sana tuh memungkinkan. Saya kalau di sini mungkin belum sampai lah ke situ. Gereja jadi toko buku itu sangat memungkinkan sekali. Jadi kalau saran saya, kalau bisa pelestarian itu jangan selalu menjadikan museum deh, dicari di tempat apa gitu ya, yang lebih menyelesaikan masalah yang aktual saat ini gitu. Bu, sebenarnya tingkat populasi dari hunian tersebut itu berapa persen ya sampai menjadi low rise semua? Apakah dengan low rise itu untuk mengakomodir tingkat populasinya? Iya, karena kan jadi mereka nggak kemana-mana, keluar dari distrik itu. Oh, banyak yang keluar juga banyak. Ketika tahun 70 itu sebetulnya sebagian besar flat yang masal-masal itu banyak yang kosong, makanya kemudian kriminal dan sebagainya kemudian dijadikan tempat untuk imigran karena orang-orang yang tinggal di situnya udah nggak senang tinggal di situ, mereka udah pindah. Jadi sebetulnya menghancurkan flat-flat yang lama kemudian jadi low rise itu tidak melakukan penggusuran dalam arti kemudian tidak ada ganti rugi gitu loh. Jadi mereka diprioritaskan untuk kembali ke daerah situ, tapi banyaknya pindah ke daerah lain kok karena mereka udah nggak senang duluan di situ. Ini kan sukses story seperti ini kan kelihatan baru 10 tahun terakhir lah, baru 5 tahun terakhir ini yang lebih gencar sekali. Nah, kalau sekarang semua orang mau ke sini gitu ya, maksudnya banyak sekali, ini laku sekali sekarang rumah di sini karena di sini kan agak pinggir kota. Jadi dengan uang yang sama rumahnya lebih besar dibanding dengan di sentrum gitu. Jadi banyak yang kesini mahasiswa-mahasiswa, keluarga muda. Tapi kan tahun 70, 80 gitu, 90 nggak ada yang mau tinggal di sini. Jadi nggak ada masalah penggusuran itu, nggak ada mas. Cuma kalau di Amsterdam itu sekarang kan memang pertumbuhan populasinya meningkat, imigrasi juga meningkat terus. Sementara suplai huniannya susah. Nah jadi sekarang tuh tingkat hunian bagus, maksudnya nggak ada yang kosong-kosong gitu, nggak ada.
Ya, tadi sih tertarik sama statement kalau di Belanda, di Amsterdam ini, khususnya di Bijlmermeer ini tuh dia kan melestarikan budaya sambil mesolusikan masalah abad 21 tadi ya. Sebenarnya siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat di situ, pihak-pihak penting yang menggerakkan urban renewal ini selama 20 tahun gitu. Karena kan istilahnya kurang lebih 3 generasi ya berarti. Nah, siapa sih sebenarnya penggeraknya? Jadi di Pemkot Amsterdam yang bertanggung jawab dengan urban renewal ini ada namanya dinas, kalau di bahasa Indonesia dinas PU lah gitu, dinas PU-nya. Nah, jadi dinas PU, tapi dinas PU itu kebanyakan di bidang kebijakan. Mereka kerjasama dengan para pengembang gitu. Para pengembang seperti yang proyek Lego tadi itu ini juga, ini proyeknya Lingotto. Kalau teman-teman tahu Lingotto, dia tuh malah kantornya di Itali. Itu ini proyeknya Lingotto. Dia tuh kantor pusatnya pakai adaptive reuse dari pabrik mobil di Turin. Menarik sekali lah Lingotto. Jadi dia kerjasama sama pengembang-pengembang, sama sih seperti di Indonesia. Artinya Pemkot kan nggak selalu punya uang dong untuk skala sebesar ini. Tapi yang dilakukan Pemkot adalah menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif terhadap urban renewal ini, kerjasama dengan pihak swasta dalam arti pengembang. Nah, pengembangnya ini ditekan agar tidak menyalahgunakan atau mengambil manfaat materi sehingga salah kaprah. Itu ya dalam arti kebijakan itu gitu. Jadi Pemkot itu sebenarnya punya power untuk mengajak swasta berpartisipasi tanpa merugikan masyarakatnya. Jadi gitu stakeholdernya dan dalam dan masyarakatnya kenapa makanya saya pakai judul transformasi sosial ya, karena saya melihat masyarakatnya itu memang betul-betul ditanyai gitu loh, dikasih kesempatan. Makanya saya kasih tahu kan, ini artikel yang seperti ini, mereka untuk satu kawasan aja, kawasan kainnya aja mereka tuh memberi waktu 2 tahun untuk partisipatif desain itu gitu ya, benar-benar diakomodasi. Proyek yang terbaru nih sekarang mereka jadi bikin jalan bawah tanah menghubungkan Almere, itu satelit kota satelit di pinggir Amsterdam, lewat Amsterdam gitu. Nah jadi tapi kan dia di bawah tanah tuh, di tunnel, di atasnya itu dia bikin kawasan hijau, kawasan kosong. Nah dia tanya ke masyarakat, kalian mau apa nih? Di atas jalan ini mau dibikin apa? Nah itu tanya gitu. Ya itu udah ditanyanya tuh udah 2 tahun yang lalu, sampai sekarang masih proses, mungkin masih tahun depan masih juga gitu. Jadi Amsterdam itu filosofinya dalam pengambilan keputusan itu namanya polder model. Polder itu tahu? Amsterdam itu kan negaranya di bawah laut. Nah untuk menghadang air laut itu dia harus membangun polder kan, polder apa? Bendungan. Nah itu jadi mereka tuh sistemnya makanya bendungan ini adalah sistemnya, kalau kita sih bahasa Indonesia musyawarah, dia tuh harus dimusyawarahkan, semua masyarakat harus berpartisipasi menjaga bendungan ini sehingga tidak bocor gitu loh. Nah makanya di sana konsep musyawarah itu betul-betul diterapkan sekali, termasuk di sini. Mereka punya kebiasaan untuk musyawarah itu makan waktu, ya dijalani aja terus sampai semuanya sepakat mencapai sebuah kesepakatan gitu. Dan sebenarnya gagasannya dari pemerintah dan eksekusinya rapih gitu, dikawal gitu. Enggak, gagasannya enggak selalu dari pemerintah, tapi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab amanat untuk merealisasikan ini gitu. Gagasannya sih bisa dari siapa aja. Dah. Mau nanya dong, sebenarnya bisa sharing nggak pertimbangan atau bagaimana ada beberapa bangunan dari satu master plan yang besar itu, mana yang dihancurkan, mana yang dirubah, itu sebenarnya pendekatannya tuh berdasarkan apa sih, pertimbangannya dari apa sih? Bisa tadi nggak ke slide yang penghancurannya yang jadi itu ya? Kayak misalkan tadi kan garasi dijadikan food court, ternyata emang siapa tahu dia melihat lingkungan situ masyarakatnya banyak yang ngejualin. Iya, yang 5 poin sosial ini pertimbangannya. Jadi ini adalah si kawasan itu dikaji ini dengan 5 transformasi sosial, dengan 6 target transformasi sosial ini secara fisik apa yang mesti diubah. Jadi bukannya fisiknya dulu yang digarap,
baru efek sosial ekonominya gimana nanti itu kan kayak kita ya di sini ya. Tapi mereka mendiskusikan yang keenam dulu. Nah, secara fisik apa yang mesti diubah untuk mencapai ini? Makanya kan kenapa tadi saya kasih contoh misalnya shopping kawasan perbelanjaan ke AINES itu yang dihancurkan, dipindahkan jadi ruang hijau. Itu adalah untuk menciptakan ini gitu. Mereka sudah melakukan ini, studinya ada lagi mendetail sekali dan mereka itu memutuskan misalnya di kawasan kan kawasannya kan pakai alfabet ya. Misalnya di kawasan K itu berapa bangunan flat yang mesti dihancurkan, berapa persen yang mesti dihitung, kemudian menghadap ke utara, selatan, segala macamnya itu ada gitu. Tapi saya terlalu detail kalau itu mau saya cantumkan di sini gitu. Nanti bisa satu kuliah sendiri. Tapi itu kalau teman-teman banyak kok, ini sumbernya banyak, buku-bukunya banyak, video-videonya kalau teman-teman Google proyek ini banyak sekali. Jadi tapi intinya adalah sosial transformasi sosialnya ditentukan dulu, baru fisiknya mengikuti ini gitu. Coba bayangin, susah banget kan? Susah banget gitu. Makanya kenapa tadi mereka misalnya membangun fasilitas olahraga, fasilitas konser, kesenian kayak gitu. Kemudian taman itu juga gitu. Karena ini kayaknya ini ya menjawab ya. Menarik. Gampang kan? Terus kalau yang si kaum marginal itu datang bisa tinggal jadi ghetto area itu tuh sebenarnya tuh karena disubsidi pemerintah, jadi mereka boleh tinggal secara gratis di sana atau? Nah, karena itu mereka tuh ilegal waktu tahun 70 datang ke situ tuh ilegal karena banyak ruang-ruang yang rumah-rumah yang kosong kan, flat-flat yang ditinggalin. Nah, ilegal di situ. Wah itu pokoknya dinamika sosial politiknya tinggi sekali lah di situ. Jadi sebenarnya mereka tuh udah menempati itu dan pas tahun 75 pas mau di renewal itu mereka sudah kayak udah menghak miliki rumah-rumah di sana gitu. Iya nggak memiliki sebetulnya. Mereka menuntut aja bahwa kami di sini berhak mendapat hunian gitu dan itu adalah amanatnya Pemkot untuk menyediakan hunian itu gitu. Jadi sampai sekarang juga gitu. Jadi kalau ada bangunan hunian yang kosong terlalu lama, itu bisa dikuasai oleh individu-individu gitu. Berarti yang waktu itu kata ibu kan ada beberapa yang pas waktu dihancurkan pemerintah Belanda kan membuat bangunan baru lagi untuk mengakomodasi. Itu untuk mereka yang itu mereka juga yang mau dan bisa. Oke. Jadi yang sekarang tinggal yang berbarengan dengan kaum marginal sama yang kaum menengah ini ya kaum marginal yang dulu yang gitu-gitu juga yang menghak miliki area itu juga gitu. Makanya tadi saya bilang kan ketegangan sosial itu mungkin masih ada gitu loh. Cuma kan kita ini karena proyeknya baru ini masih di-studi lagi gitu. Itu nggak mungkin kok ketegangan itu terus tiba-tiba jadi harmonis tiba-tiba gitu, nggak mungkin. Karena beda banget sih, gaya hidupnya aja beda. Jadi sebenarnya itu menarik sih. Jadi sebenarnya dari misalnya dulu ada 10.000 kapasitas tempat tinggal itu 10.000 penghuni. Misalnya ditambah lagi untuk nambah kapasitas untuk si kaum menengahnya. Terus yang enggak ditambah. Malah berkurang. Kan flatnya diganti jadi high rise, jadi low rise. Jadi kan kapasitasnya jadi berkurang karena mereka itu ternyata salah satu studi psikologinya manusia itu tetap terutama yang berkeluarga lebih senang mempunyai tinggal di ground, di atas tanah gitu ya. Itu ternyata itu nanti akomodasi itu nih. Tapi kan juga apa-apa, mereka nggak ada masalah penggusuran karena memang udah banyak yang kosong gitu. Hanya yang lowong-lowong kosongnya itu terus sekarang jadikan kawasan hijau, kawasan food court atau apa gitu segala macam. Gitu. Nggak bisa di Belanda orang nggak bisa digusur gitu aja gitu terus semena-mena gitu nggak bisa. Jadi memang itu ruang kosong yang kemudian diefisienkan aja. Ya mainlah sekali-kali ke Amsterdam lihat langsung. Beda kalau lihat langsung. Nah dia ini udah sering. Oke ya, terima kasih banyak. Senang sekali ngobrol. Terima kasih.